Selamat datang. Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Windows dari USB pada laptop Dell Inspiron 3530 Anda. Jadi pertama-tama siapkan flash disk USB untuk keperluan tersebut. Saya sarankan menggunakan USB 3.0 untuk kecepatan transfer file yang lebih baik. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan pada laptop ini adalah mengenal Service Stack-nya. Dan juga mengatur beberapa pengaturan di BIOS agar kita bisa melakukan proses ini dengan lancar. Sekarang untuk masuk ke menu BIOS di laptop ini kita harus menekan tombol power sekali secara singkat. Sekali saja. Dan saat laptop mulai menyala, tekan tombol F2 berulang kali sampai Anda masuk ke menu BIOS. Sekarang di menu BIOS ini yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu service tag perangkat ini yang bisa kita lihat di dashboard tepat di sini, di tempat ini. Sekarang ambil foto atau catat nomor tersebut, catat di suatu tempat. Karena kita akan membutuhkannya nanti. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah, dan setelah itu kita harus pergi ke menu pengaturan penyimpanan yang terletak di bagian sidebar. Jadi silakan klik dan pilih opsi storage yang ada di sidebar tersebut. Dan sekarang saat Anda berada di bagian menu ini, pastikanlah Anda memilih opsi AHCI dan jangan sampai memilih mode read write on atau bahkan opsi disabled. Jadi langkah yang benar adalah cukup dengan memilih opsi AHCI/NVMe tersebut. Lalu setelah itu tekanlah tombol escape pada keyboard Anda dan kemudian tekan tombol enter untuk mengonfirmasi pilihan tersebut. Oke, dan laptop Anda akan restart dan sekarang kita perlu menyiapkan flash disk USB Anda. Untuk mempersiapkan flash drive USB kita, pertama-tama kita membutuhkan perangkat terpisah dengan koneksi internet yang stabil. Untuk mengunduh semua hal yang dibutuhkan seperti image disk Windows dan driver yang diperlukan, driver WLAN untuk laptop ini. Jika Anda memiliki sistem di laptop Dell Anda dan Anda dapat menghubungkannya ke internet, dan jika Anda masih ingin menginstal Windows dari USB di perangkat tersebut, Anda dapat menggunakannya. Sebagai perangkat untuk membuat flash drive USB yang dapat di-boot sendiri. Namun jika Anda tidak mau, maka kita bisa beralih ke perangkat lain. Jadi, masukkan flash drive USB Anda ke perangkat yang Anda gunakan untuk menyiapkan flash drive USB Anda. Jika Anda memiliki beberapa file penting di flash drive USB Anda, maka sebaiknya cadangkan terlebih dahulu, misalnya di PC ini, atau mungkin di tempat lain. Kemudian hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari image disk Windows 11. Jadi buka mesin pencari dan buka peramban web apa saja, lalu pergi ke mesin pencari manapun dan cari Windows 11 ISO. Anda akan menemukan situs web Microsoft, microsoft.com/, bahasa Anda /software download. Di situ tertulis download Windows 11. Buka halaman web ini lalu gulir ke bagian paling bawah. Di bagian daftar select download, pilih Windows 11 Multi Edition ISO untuk perangkat x64. Lalu klik konfirmasi untuk memvalidasi permintaan Anda. Kemudian pilih bahasa produk dan perhatikan bahwa ini akan menjadi bahasa sistem Anda. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda pilih di sini. Pilih bahasa Anda, lalu klik konfirmasi dan tunggu hingga permintaan Anda divalidasi kembali. Kemudian klik unduh 64 bit. Oke, jadi sekarang kita bisa kembali ke peramban web. Filenya akan memerlukan waktu untuk diunduh, jadi Anda bisa menunggu. Dan sekarang, kita juga perlu mengunduh perangkat lunak Rufus yang akan kita gunakan untuk membuat USB flash drive yang dapat di-boot. Jadi cari Rufus, Anda akan menemukan situs web rufus.ii, buka situs tersebut, lalu gulir ke bawah ke bagian unduhan dan pilih versi Rufus terbaru yang ada di paling atas daftar. File tersebut akan langsung diunduh, jadi setelah selesai diunduh, coba jalankan, dan jika Anda melihat jendela ini, itu berarti program berjalan dengan baik di PC Anda. Jika Anda melihat pesan error, cukup tutup jendela ini dan unduh versi x86 sebagai gantinya. Oke, jadi saat ini file image disk sedang diunduh. Sambil menunggu, mari kita unduh drivernya. Jadi mari kita cari driver Dell.
Dan setelah Anda mencari driver Dell di Google, Anda akan menemukan driver dan unduhan di situs resmi dukungan Dell.com. Buka situs ini dan di sini. Kita perlu mengganti bahasanya terlebih dahulu untuk kasus saya. Jadi biar saya... Oke, sebenarnya tidak terlalu penting negara mana yang saya pilih. Jadi di sini kita perlu memasukkan service tag untuk laptop kita, dan sebelumnya saya sudah meminta Anda untuk memfotonya. Namun jika Anda belum menemukannya, buka BIOS laptop Anda sekali lagi, atau lihat saja bagian belakang laptop Anda untuk menemukan service tag Anda. Nah, dalam kasus saya ini akan menjadi 70 VWS, 70, VWS 44, model ini sangat handal sekali. Mari kita bersama-sama mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang laptop ini. Dan berikut ini adalah detail perangkatnya, Inspiron 153530. Dan hal utama yang sedang kita cari di sini adalah driver pendukungnya. Jadi silakan Anda langsung membuka bagian tab cari driver. Lalu mari kita cari driver yang memang khusus disediakan untuk tipe laptop kita ini. Jadi di sini kita punya dua tab. Perangkat-perangkat ini semuanya adalah Inspiron. Mari kita gunakan perangkat ini agar tidak terlalu bingung, karena tab ini memiliki terlalu banyak driver. Dan sebagian besar dari mereka tidak kita butuhkan. Jadi mari kita gulir ke bawah untuk menemukan driver Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi saya punya Realtek. Dalam kasus Anda mungkin saja berbeda seperti Intel. Cukup cari driver Wi-Fi dan Bluetooth. Atau kadang-kadang disebut juga driver WLAN. Centang kotak di sebelahnya lalu klik unduh yang dipilih untuk mengunduh driver ini. Tidak apa-apa, Anda bisa menutup halaman ini sekarang. Setelah driver ini selesai diunduh, silakan Anda jalankan paket instalasi ini, lalu pilih opsi ekstrak file ke PC ini. Untuk mulai menginstal driver tersebut, nanti klik lanjutkan. Lalu yang perlu Anda lakukan adalah menyimpan file-file ini di suatu tempat di folder kosong. Jadi dalam kasus saya akan menyimpannya di folder musik, karena saya tidak punya apa-apa di sini. Jadi saya akan klik pilih musik, lalu klik OK, dan tunggu sampai driver selesai diekstrak. Dan setelah selesai, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah membuka folder musik kita. Sebenarnya bukan folder musik, tapi folder tempat Anda mengekstrak driver tadi. Dan di sini mari kita buat folder baru. Mari kita beri nama folder tersebut driver, lalu ambil semua file yang sudah kita ekstrak tadi dan pindahkan saja ke folder driver. Oke, ini dia sopirnya. Kita akan membutuhkannya nanti. Oke, jadi sekarang kita bisa klik tutup di sini dan gambar ini sudah diunduh. Gambar Windows ini sudah diunduh. Jadi mari kita mulai program Rufus kita, lalu pilih USB flash drive Anda di sini, kemudian klik pilih di sini, dan pilih ISO Windows Anda. Klik buka, setelah Anda mengklik buka, Anda perlu melakukan hal berikut. Pada dasarnya, jangan ubah apapun di jendela ini jika Anda sudah memiliki sesuatu di dalamnya. Apabila ternyata pengaturannya berbeda, maka pastikanlah bagi Anda untuk segera mengubah atau menyesuaikan semuanya di PC Anda, agar selaras dan sama persis dengan apa yang sedang ditampilkan di sini, dan lalu klik mulai. Lalu jangan centang kotak apapun di jendela ini, cukup klik OK. Lalu klik OK sekali lagi. Dan tunggu sampai bila status di sini bertuliskan siap, lalu kita bisa melanjutkan. Oke, dan setelah bila status bertuliskan siap, kita bisa menutup program Rufus kita. Dan sekarang mari kita kembali ke folder tempat Anda menyimpan driver Anda. Dan sekarang mari kita ambil driver ini dari sini dan mari kita tempelkan ke milik kita flash drive USB. Bersulang. Tempelkan saja di suatu tempat di sini. Ini tidak akan dibaca oleh sistem, jadi tidak akan memengaruhi proses pengaturan. Sekarang cabutlah flash drive USB Anda dari komputer dengan aman dan masukkan ke laptop Anda. Jadi kita bisa menggunakan port USB mana saja yang kita suka, cukup masukkan flash drive USB Anda ke dalamnya,
pastikan perangkat Anda dalam keadaan mati, lalu tekan tombol power sebentar untuk menyalakan perangkat, dan kemudian tekan tombol F12 berulang kali. Kali ini kita mencoba untuk masuk ke menu boot. Terus tekan tombolnya, meskipun kali ini butuh waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Oke, jadi sekarang setelah laptop berhasil masuk ke dalam menu boot, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari dan memilih opsi USB 3.0 generik milik kita ini. Pastikan pilihannya sudah benar sebelum melanjutkan. Dalam kasus saya memiliki dua card reader. Mari kita pilih yang pertama dan tekan Enter. Lalu tunggu hingga layar instalasi Windows muncul. Oke, di sini kita bisa mengubahnya. Pada halaman pertama, layar setup Windows 11, kita bisa mengubah format waktu dan mata uang. Jika Anda ingin melakukannya sekarang, atau ingin melakukannya nanti di pengaturan, itu terserah Anda. Bahasanya tidak bisa diubah karena sudah dipilih saat kita mengunduh file ISO-nya. Lalu klik berikutnya. Kita juga bisa mengubah keyboard atau metode input, tapi saya sarankan melakukannya nanti. Saat ini, itu tidak terlalu penting. Mari kita klik berikutnya. Lalu centang kotak di samping saya setuju semuanya akan dihapus dan klik berikutnya lagi. Pastikan juga bahwa opsi install Windows 11 sudah dipilih. Lalu kita harus menunggu hingga syarat lisensi muncul dan menerimanya. Dan di layar berikutnya, kita harus melakukan beberapa pengaturan pada disk. Sekarang kita akan melihat beberapa partisi di sini. Dalam kasus saya sudah ada 4 partisi ditambah 2 partisi dari flash disk USB. Sekarang, yang perlu kita lakukan pada 4 partisi pertama adalah memilih masing-masing dan klik hapus partisi untuk menghapus semuanya. Dan kita akan menyisakan sejumlah ruang yang belum teralokasi, dalam kasus saya sebesar 476 GB. Dan jika Anda ingin hanya memiliki satu disk, yaitu disk system di komputer Anda, di file Explorer Anda cukup pilih ruang yang belum dialokasikan ini dan klik berikutnya. Dengan cara ini Anda akan memulai proses instalasi Windows 11. Tetapi jika Anda ingin memiliki disk terpisah, sekarang Anda harus memilih ruang yang belum dialokasikan, lalu klik buat partisi di sini, dan kemudian tentukan ukuran untuk disk pertama atau drive pertama dalam megabyte. Jadi saya sarankan drive pertama dijadikan sebagai sistem agar kita bisa mengatur sisa ruang yang belum dialokasikan nanti. Ya, maksud saya akan lebih mudah nanti. Dan untuk ukuran disk system, drive system, saya punya rekomendasinya. Atur ukurannya antara 100.000 hingga 150.000 megabyte. Ini akan menjadi nilai yang paling optimal untuk drive system atau disk system. Jadi saya akan memilih 150.000 megabyte untuk disk system. Lalu klik terapkan dan ini akan membuat 3 partisi yang berbeda. Sekarang partisi ketiga ini akan menjadi disk system kita dan kita masih memiliki sisa ruang 330 GB yang belum dialokasikan. Sekarang untuk membuat partisi terpisah dari ruang ini, pilih ruang yang belum dialokasikan tersebut, lalu klik buat partisi. Kemudian Anda bisa menggunakan seluruh sisa ruang yang belum dialokasikan atau membaginya menjadi beberapa disk lain. Lalu klik dan ya, klik terapkan setiap kali Anda membuat partisi baru. Jadi sekarang kita akan memiliki 2 disk yang berbeda, 2 disk terpisah di file Explorer kita. Dan yang ketiga akan menjadi disk system. Jadi mari kita pilih disk ini untuk menginstal sistem juga. Setelah Anda menyorotnya, klik berikutnya lalu klik install. Setelah itu, pastikan laptop Anda sudah terhubung ke sumber daya listrik dan silakan tunggu hingga proses instalasi Windows 11 selesai dipasang. Dan setelah proses instalasi Windows selesai, kita nantinya perlu untuk melalui beberapa langkah-langkah pengaturan awal untuk menginstal driver Wi-Fi. Jadi pertama-tama mari kita pilih negara atau wilayah, lalu klik ya. Kemudian tata letak keyboard. Klik ya jika Anda ingin menambahkan yang kedua, klik tambah tata letak lalu tambahkan yang lain, jika tidak cukup klik lewati.
Dan sekarang yang perlu Anda lakukan adalah mengklik install driver di sini. Kemudian pilih USB flash drive kita di File Explorer, lalu pilih driver. Jangan buka folder driver. Saya tinggal menyorotnya, lalu mengklik pilih folder. Dan saya akan menunggu sekitar 1 menit agar Windows menemukan dan menginstal driver baru. Sekarang setelah proses instalasi selesai, Anda harus menunggu beberapa detik lagi sampai Anda mulai melihat jaringan Wi-Fi di sini. Oke, jadi sekarang Anda sudah siap untuk terhubung ke salah satu jaringan Wi-Fi ini dan melanjutkan proses pengaturan. Jika Anda membutuhkan panduan lebih lanjut tentang pengaturan Windows Anda, silakan lihat video kami yang lain tentang cara mengatur laptop ini. Jadi untuk video kali ini itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.